Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Bu dosen, perkenalkan dengan saya Daniel Adiwijaya. Pada hari ini saya akan membahas tentang Research Based Theory atau disingkat RBT dalam konteks operasi internasional. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Sebagai contoh penerapan RBT ini dalam skala global ya, kita akan menganalisis bagaimana perusahaan teknologi raksasa sekelas Apple ya menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menjadikan salah satu perusahaan paling sukses di dunia. Langsung saja kita mulai. Kita awali dengan pendahuluan. Nah, sebelum kita masuk ke analisis lebih dalam, mari kita pahami dulu, apa sih itu Research Based Theory atau RBT? Nah, RBT adalah teori strategi manajemen yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan itu tidak hanya berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi pasar atau pesaing, tetapi juga dari faktor internal, yaitu sumber daya dan kapabilitas yang unik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Teori ini sendiri dikembangkan oleh J. Barney pada tahun 1991 dan menjadi dasar bagi banyak perusahaan dalam menentukan strategi bisnis mereka. Barney sendiri mengusulkan bahwa agar sebuah sumber daya memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sumber daya tersebut harus memenuhi 4 kriteria yang dikenal dengan istilah VRIN, yaitu V dari valuable atau bernilai. Sumber daya tersebut harus memberikan keuntungan atau nilai bagi perusahaan. R-nya dari rare atau langka. Sumber daya ini tidak boleh dimiliki oleh banyak pesaing. Yang kemudian ini inimitable atau sulit ditiru ya. Sulit ditiru ini sulit untuk disalin oleh pesaingnya karena faktor-faktor unik tadi seperti hak paten, budaya perusahaan, dan eh, teknologi-teknologi eksklusif lainnya. Kemudian yang terakhir adalah N, non-substitutable atau tidak dapat tergantikan. Tidak ada alternatif lain yang bisa menggantikannya secara sempurna. Nah, RBT sangat relevan dalam konteks operasi internasional karena saat perusahaan ingin berkembang ke luar negeri, mereka harus memahami sumber daya apa yang bisa memberikan keunggulan kompetitif di berbagai pasar global. Konsep resource-based theory. Nah, jika kita lihat lebih dalam ya, ada beberapa elemen penting dalam resource-based theory. Yang pertama adalah sumber daya atau resources. Ini mencakup aset ya, baik aset berwujud seperti modal, teknologi, dan pabrik, serta aset-aset tidak berwujud seperti merek, reputasi, dan para keahlian karyawannya. Kemudian yang kedua adalah kapabilitas. Ini adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk menciptakan nilai tambah. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, competitive advantage. Keunggulan ini muncul ketika perusahaan memiliki sumber daya dan kapabilitas yang lebih baik dibanding pesaingnya. Yang keempat adalah sustainable competitive advantage atau keunggulan kompetitif berkelanjutan. Jika sumber daya memenuhi kriteria FRIN tadi, maka keunggulan ini bisa dipertahankan dalam jangka yang panjang. Nah, RBT ini mengejarkan bahwa untuk menjadi sukses, perusahaan tidak hanya mengandalkan strategi jangka pendek atau mengikuti tren pasar saja, tetapi mereka harus mengidentifikasi dan mengelola sumber daya mereka dengan cermat agar tetap unggul. Nah, kita coba dengan studi kasus ya, Bapak Ibu ya, studi kasus Apple dalam operasi internasional. Nah, salah satu contoh perusahaan yang sangat sudah berhasil ya menerapkan RBT ini adalah perusahaan Apple ya. Apple ini tidak hanya mengandalkan inovasi teknologi, tetapi juga membangun strategi bisnis yang berbasis sumber daya unik mereka. Nah, kita bisa melihat bahwa Apple memiliki berbagai macam keunggulan seperti desain yang premium, ekosistem produk yang terintegrasi, dan loyalitas pelanggan yang sangat tinggi. Semua ini adalah sumber daya unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Selain itu juga Apple juga sangat selektif dalam memilih pasar global.
Mereka akan fokus pada negara-negara dengan daya beli yang tinggi dan regulasi yang memungkinkan ekspansi produk-produk mereka, seperti negara-negara Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Pasifik. Nah, sumber daya dan kapabilitas Apple. Mari kita lihat lebih detail ya sumber daya dan kapabilitas yang membuat Apple itu begitu dominan di pasar internasional. Yang pertama adalah dari sisi teknologi yang inovatif. Apple mengembangkan teknologi eksklusif seperti chip Apple Silicon atau M-series ya yang memberikan performa tinggi dengan efisiensi daya lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Kemudian kedua adalah loyalitas pelanggan yang tinggi. Apple ini memiliki komunitas pengguna yang sangat-sangat setia yang seringkali tidak berpindah ke merek lain. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem produk dan layanan. Integrasi antara iPhone, iPad, Mac, dan layanan seperti iCloud, Apple Music, dan App Store ini menciptakan pengalaman yang sangat unik dan akan sangat sulit ditiru oleh para kompetitornya. Kemudian yang terakhir adalah jaringan rantai pasokan global. Nah, Apple ini mengandalkan manufaktur besar seperti Foxconn di Cina, tetapi juga mulai mendiversifikasikan produksi ke India dan Vietnam untuk mengurangi resiko operasional. Kemudian keunggulan dan tantangan dalam operasi internasional. Nah, meskipun Apple ini memiliki banyak keunggulan ya, mereka juga menghadapi berbagai macam tantangan ya. Kita lihat dulu dari sisi keunggulannya. Yang pertama adalah dia memiliki diferensiasi produk dan inovasi teknologi yang konsisten. Kemudian kedua, dia memiliki ekosistem yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, strategi pemasaran global yang efektif. Adapun tantangannya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah ketergantungan pada manufaktur China yang rentan terhadap risiko geopolitik. Kemudian yang kedua, regulasi ketat di berbagai macam negara, seperti kebijakan privasi di Eropa dan peraturan perdagangan di China. Kemudian yang ketiga adalah persaingan dengan perusahaan lain, seperti Samsung, Xiaomi, Huawei, dan di berbagai pasar negara berkembang. Kemudian, strategi rekomendasi strategis. Nah, untuk mempertahankan keunggulan berdasarkan prinsip RBT, Apple ini dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah diversifikasi rantai pasokan, yaitu mengurangi ketergantungan pada China dengan memperluas produksi ke negara lain seperti India dan Vietnam. Lalu yang kedua, bisa meningkatkan inovasi teknologi. Fokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau AI, augmented reality atau AR ya, dan perangkat-perangkat baru. Kemudian ekspansi layanan digital, meningkatkan pendapatan dari layanan seperti Apple Pay dan iCloud. Kemudian yang keempat adalah adaptasi regulasi global, menyesuaikan produk-produk dengan peraturan setempat seperti mengadopsi USB-C di Eropa. Kemudian terakhir kesimpulan ya Bapak Ibu, kesimpulannya Apple ini telah membuktikan bahwa dengan menerapkan research-based teori secara efektif, mereka mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam skala global. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi terhadap tantangan global, Apple dapat terus berkembang dan memperkuat dominasinya di industri teknologi. Baik, saya rasa itu saja. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah, mohon maaf atas kurang lebihnya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu karena telah membimbing kami dalam satu semester ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan dalam satu semester ini dapat memberikan makna dan akan memberikan arti bagi kami dalam berkarir di dunia kerja kami di kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.